Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan mengenai keteladanan Tuhan Yesus yang menjadikan kita teladan. Untuk itu mari kita baca terlebih dahulu di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat ini adalah bagian dari nasihat Rasul Petrus kepada para penatua jemaat, yaitu agar mereka menjadi teladan yang baik bagi jemaat yang mereka layani. Alkitab berbicara cukup banyak mengenai keteladanan, yaitu supaya kita semua mengikuti teladan yang baik. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Paulus mengatakan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Kemudian di Filipi pasal 3 ayat yang ke-17, Rasul Paulus juga menulis, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7, penulis menuliskan, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Ada begitu banyak ayat mengenai keteladanan. Selain agar kita semua mengikuti teladan yang baik, kita juga dipanggil untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Kepada Timotius, Rasul Paulus menulis dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Melalui hal tersebut di atas, kita mengetahui bahwa keteladanan adalah bagian penting bagi pembangunan tubuh Kristus, adalah bagian penting bagi hidup dan pelayanan kita. Sebagai orang beriman, kita harus mengikuti teladan yang baik, agar kita terus bertumbuh dalam setiap aspek hidup kekristenan kita. Pada akhirnya, kita semua harus menjadi teladan bagi orang percaya lain, agar mereka juga bertumbuh dalam hidup kekristenan mereka. Pada kesempatan ini, mari kita melihat dan meneladani kerendahan hati dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Untuk memahami kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan bersama surat Filipi pasal 2 ayat 3-8. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dituliskan mengenai Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Perhatikan bahwa Yesus adalah teladan kerendahan hati. Dia adalah Allah, pencipta alam semesta, tetapi rela menjadi manusia. Dan ketika ia datang ke bumi dari sorga, ia membawa dua sifat, yaitu sifat ilahi dan manusiawi. Ia tidak pernah berhenti sebagai Allah, tetapi telah merendahkan dirinya dan menambahkan kepada kealahannya kemanusiaan. Dia telah menyerahkan hak-hak ilahinya, yaitu posisi dan kemuliaannya, untuk menjadi manusia yang pada akhirnya mati di salib bagi kita sebagai penebusan dosa. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7 bagian pertama dituliskan tentang Yesus, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus dapat datang ke dunia
dan membuat manusia menyembahnya siang dan malam. Dia bisa menjadi manusia yang kaya raya di luar jangkauan pemikiran kita, tetapi ia datang sebagai seorang hamba dan mengerjakan kehendak Allah Bapa. Ia tidak egois, tetapi fokus mengerjakan tugas Bapa yang telah mengutusnya. Kemudian dalam Filipi pasal 2 ayat 7 bagian kedua dan sampai ayat 8 bagian pertama dituliskan, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi Tuhan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Dia memiliki sifat-sifat manusia dan mengalami emosi manusia seperti kita. Dia lapar, dia lelah, dia menghadapi penderitaan, namun dia tidak sama seperti kita sebab dia tidak berdosa. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 bagian yang kedua dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus adalah teladan dalam hal ketaatan. Dia telah diutus Allah untuk mati bagi kita dan ia telah mentaatinya. Yesus merendahkan dirinya dan mengalami kematian yang sangat mengerikan di salib. Yesus datang ke dunia untuk memenuhi rencana Allah menyelamatkan manusia. Nabi Yesaya telah menubuatkan penderitaan Yesus sebelum ia datang ke dunia di dalam kitabnya Yesaya pasal 53. Kita mungkin mau mati untuk keluarga kita, tetapi tidak untuk orang asing. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 5 ayat 6-8 Rasul Paulus menuliskan, karena waktu itu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sungguh teladan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meneladani kerendahan hati dan pengorbanan Yesus. Bagaimana caranya? Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 bagian pertama dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Ingat bahwa egois dikategorikan dalam tindakan berdosa. Egois selalu ingin lebih sekalipun itu tidak dibutuhkan. Keegoisan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan dalam Lukas pasal 9 ayat 23, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menyangkal diri dan mengikut Dia. Kita meneladani kerendahan hati Yesus dengan mencontohnya dan mentaati firman-Nya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 bagian yang kedua, dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mempraktekkan kerendahan hati tidak berarti bahwa kita harus selalu memandang orang lain lebih hebat dari kita. Tapi lebih dari itu, kita rendah hati karena kita mengasihi mereka dan menganggap mereka layak untuk menerima perlakuan baik kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat dituliskan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Untuk meneladani kerendahan hati Yesus, kita harus benar-benar mencari kepentingan orang lain dengan kerinduan untuk melayani mereka yang sedang dalam pergumulan, tantangan, sakit, dan lain sebagainya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dituliskan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki sikap seperti Kristus. Kita harus mau menjadi seorang hamba, melayani Allah dan sesama seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Selamat menyambut Natal 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Immanuel, Tuhan Yesus